Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Autina. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 15 Gorontalo. Kali ini saya bertindak sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 7 Kota Barat. Dalam sesi ini saya akan berperan sebagai coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Anggraini, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Gorontalo. Kali ini saya akan bertindak sebagai coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, Bu, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat coaching Ibu bersama coach nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer. Agar Ibu juga tahu ya, nanti dalam rubrik penilaian saya tentunya berharap dalam proses percakapan ini nanti sudah memiliki prinsip dari coach itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu ya. Tentunya juga Bu memiliki kompetensi dari coaching itu sendiri, yaitu meliputi kehadiran penuh, presence, dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya pada proses coaching ini Bu, yang paling penting adalah menggunakan alur tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Sebelum memulai coaching hari ini, tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bisa Bu? Baik, Pak. Oh ya ya. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang Ibu bisa kembangkan Bu? Jadi yang saya ingin kembangkan dalam coaching nanti ini Pak adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang menggali potensi dari coach saya. Oh ya, luar biasa Bu. Bisa Bu pertanyaan kedua ya. Kira-kira harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan bersama coach? Ya, harapannya saya bisa menjalankan semua prinsip dari coach nanti Pak dengan baik. Oke, baik Bu, semoga dalam percakapan coaching nanti apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Baik Bu, itu saja yang ingin saya tanyakan, jadi silakan Ibu memulai percakapan dengan coachingnya Bu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Erli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat. sehat walafiat Ibu. Baik. Apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, Bu? Iya, saya itu Ibu ada sedikit keresahan begitu sih Ibu. Kebetulan saya kan perwalian. Nah, kemudian ada salah satu siswa saya itu yang hampir dikatakan setiap hari itu pasti dia ada bolos mata pelajaran. Nah, itu yang menjadi sebuah keresahan saya sih Bu sebagai wali kelas seperti itu. Ya, jadi keresahan Ibu adalah karena adanya siswa yang sering bolos. Ya, gitu ya, Pak? ya. Selama ini kira-kira usaha-usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi anak seperti ini bagaimana? Ya, tentunya karena saya sudah melihat bahwa anak ini beda daripada siswa-siswa lain, jadi saya mencoba untuk melakukan pendekatan. Ya, saya mencoba untuk melakukan pendekatan individual, kemudian saya tanya kenapa dia sering bolos. Nah, ternyata dia sampaikan bahwa dia memang tidak betah berada di dalam kelas. Kemudian faktor lain juga karena anak ini tidak mendapatkan dukungan full dari keluarga. Artinya anak ini bisa dikatakan sudah broken home, sehingga dia lebih senang untuk mencari kesenangannya di luar kelas seperti itu, Ibu. Baik, jadi tadi Ibu sudah menganalisis bahwasanya anak ini anak yang berbeda, Ya. kemudian ada latar masalah yang terjadi dalam Ya, keluarganya. betul sekali. Nah, karena Ibu sudah mengetahui penyebabnya ataupun alasan yang terjadi itu, kira-kira tindakan Ibu seperti apa? Ya,
Eh, tentunya dalam hal ini saya akan berkolaborasi, Bu ya. Saya tentunya tidak akan berjalan sendiri. Pertama saya akan berkolaborasi juga dengan guru BK, kemudian guru-guru mapel juga, kemudian tentunya juga dengan orang tua. Jadi di sini saya akan melakukan berencana ya, untuk melakukan rencana mempertemukan semua pihak yang akan terlibat di sini untuk membahas terkait anak ini akan, maksudnya pembelajarannya nanti akan seperti apa. Baik, jadi tadi ada pelibatan orang tua ya, kemudian di sekolah sendiri ada yang namanya BK. Iya, betul. Baik, bagaimana perkembangan kegiatan yang mereka sudah mulai lakukan terhadap anak ini, Bu? Iya, dari perkembangannya bisa terlihat sih, Bu, ketika misalkan kita mengundang orang tuanya, kemudian mempertemukan dengan guru BK, kemudian membuat kesepakatan, ada perubahan. Tetapi tidak lama, setelah beberapa minggu kemudian berjalan, maka anak ini kembali lagi seperti itu. Ya, jadi kayak macam cuma di awal-awal saja dia berubah, setelah itu berubah lagi seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi sudah ada tindakan dari BK, kemudian pengawasan orang tua. Iya. Nah, evaluasinya secara bersama seperti apa, Bu? Ya, untuk evaluasinya tentunya dalam setiap hari saya akan melakukan controlling ya, Ibu ya. Saya akan mengontrol, kemudian saya juga akan memastikan bahwa anak ini memang betul-betul masuk di kelas. Kemudian di sini juga saya banyak berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahwa anak ini memang memiliki gaya belajar yang kinestetik seperti itu, sehingga kita tidak bisa memaksakan anak ini untuk terus berada di dalam kelas. Jadi guru mata pelajaran di sini juga berupaya untuk menciptakan atau memfasilitasi anak ini dengan pembelajaran yang mungkin bisa dilakukan di luar, atau dengan kegiatan-kegiatan yang bisa melakukan ini dengan aktivitasnya dia seperti itu. Baik, baik. Tadi sudah ada kata kuncinya, Bu. Ibu sudah lakukan pengontrolan. Kemudian ada tadi Ibu menyebutkan kinestetik. Nah, kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan dengan hal ini? Kalau kinestetik ini, Ibu, karena kebetulan anak ini tidak betah kan ya di dalam kelas. Nah, jadi saya itu terkadang melakukan pembelajaran yang di luar kelas, atau saya juga sering melakukan pembelajaran yang berbasis gaming. Saya ajak anak-anak untuk bermain game, tapi kita istilahnya kemas dalam pembelajaran ya, Bu ya. Nah, saya melihat bahwa anak ini semangat seperti itu. Itu bukan cuma di mata pelajaran saya juga melihat pada mata pelajaran matematika. Pada waktu itu saya melihat bahwa mereka materi apa ya, saya juga kurang paham, tapi saya melihat mereka melakukan aktivitas di luar, di aula, dan saya melihat betul bahwa anak ini sangat aktif dan sangat senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, jadi bisa katakan Ibu baik dalam mata pelajaran Ibu, mata pelajaran di luar, Ibu berupaya memantau si anak ini. Iya, betul. Sekali, bagus sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, tadi kan Ibu sudah ketahui, ternyata si anak ini dengan guru dengan penggunaan metode tadi itu yang memanfaatkan dengan gaya belajar kinestetik. Nah, kalau Ibu menerapkan sendiri bagaimana kalau di kelas? Yang gimananya, Bu? Mata pelajaran Ibu sendiri seperti apa? Iya, kalau saya kebetulan saya juga ngajar, Ibu ya, di kelas saya itu saya melihat bahwa memang anak ini butuh treatment yang lebih gitu ya, Bu ya, butuh treatment yang lebih. Saya tidak menuntut dia harus 100% full dia harus ini, karena memang saya melihat bahwa anak ini 15 menit dia pasti tidak betah seperti itu. Jadi saya berupaya untuk memberikan keleluasaan kepada dia, yang penting dia mau ikut di pembelajaran saya seperti itu. Artinya tanpa dia harus bolos. Kemudian saya berikan penugasan-penugasan yang membuat dia beraktivitas seperti itu, bergerak lah. Baik, betul sekali, Ibu ya. Alhamdulillah sebenarnya Ibu sendiri sudah menemukan ya dari solusi dari permasalahan Ibu. Nah, sekarang tinggal kita permatap dengan kaitannya rencana pembelajaran. Kira-kira dibuat seperti apa itu, Bu? Ya, untuk rencana pembelajaran tentunya kan di awal itu kan kita sudah memetakan ya, memetakan kebutuhan. Nah, jadi kita sudah pasti sudah mempersiapkan sejak awal apa yang kita butuhkan, kemudian media apa yang akan kita gunakan, dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang akan kita gunakan juga kepada siswa tersebut. Nah, itu bagian dari perencanaan yang sudah saya laksanakan. Jadi betul ya, jadi sudah terangkum dari perangkat yang sudah siap. Jadi itu sudah merupakan tanggung jawab Ibu ya, bentuk tanggung jawab. Nah,
sekarang action supaya lebih memperkuat lagi seperti apa, Bu? Tindak lanjutnya ya tentunya itu saya maksimalkan lagi di dalam pembelajaran, kemudian saya juga selalu berkoordinasi dengan orang tuanya, kemudian menanyakan bagaimana perkembangan anak ini di luar, karena saya melihat bahwa anak ini sangat terpengaruh dengan lingkungan yang ada di luar, sehingga itu memang yang saya betul-betul jaga, bagaimana kontrol orang tua, kemudian di sekolah juga harus dikontrol dengan baik. Baik, jadi controlling, Bu, ya. Iya. Controlling selain kita berikan action, kita Iya, kontrol dan kita evaluasi. Iya, betul Baik, sekali. terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Cukup, Bu. Ya, jadi closing statement dari pertemuan kita ini seperti apa, Ibu? Jadi closing statement bahwa saya melihat bahwa anak saya ini memiliki kebutuhan ya, kebutuhan kasih sayang, kemudian perhatian, dan itu bisa didapatkan ketika kita guru mampu untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi dia sesuai dengan apa yang ia butuhkan, seperti itu. Baik, terima kasih, Ibu sudah mau berbagi dengan saya pada hari ini. Ya. Kita bisa bertemu kembali. Sama-sama. Oke, ya baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu laksanakan dengan coach. Jadi ada beberapa catatan, tapi sebelum masuk ke catatan yang saya sudah tulis, saya bisa mengajukan pertanyaan, Bu. Iya. Kira-kira dari hasil coaching dengan coach tadi, apa yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching tadi? Iya, jadi dalam proses coaching tadi Pak, saya sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip coaching Pak, baik dari kemitraan, kemudian proses kreatifnya, kemudian memaksimalkan potensi dengan menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari coach saya Pak. Oh iya iya. Baik Bu, terima kasih apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan yang ada di catatan saya, terutama itu mengulang kembali kalimat yang dilontarkan oleh atau disampaikan oleh coach tadi Bu. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan berdasarkan coach tadi? Yang saya ingin kembangkan dalam setelah melakukan coaching Pak, bagaimana saya bisa menangkap peluang-peluang apa yang sudah disampaikan oleh coach itu sendiri dengan memberikan umpan balik dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi yang diharapkan adalah umpan balik dalam bentuk pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coach. Wah, luar biasa Bu, baik. Jadi itu kompetensi yang Ibu ingin kembangkan lagi, dan saya berharap kedepannya Ibu bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga kedepannya Ibu bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan coach kepada mitranya. Dan saya pasti dalam melakukan percakapan coaching jangan lupa tetap gunakan alur tirta. Tapi tadi luar biasa alur tirtanya terlaksana dengan baik Bu, sehingga percakapan coaching yang kita lakukan bisa terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, itu dulu hasil observer yang kita laksanakan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.